Perkenalkan, nama saya Elisa Hendra. Saya mahasiswa non-reguler Stikes Kapuas Raya Sintang. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan masalah COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Karena pada saat ini masalah virus COVID-19 sedang menjadi pandemi di semua negara di seluruh dunia. Jadi coronavirus, orang mengenal virus corona sebagai coronavirus itu sama. Jadi virus yang dibawa oleh hewan yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Jadi hewan yang membawa itu dapat berupa kucing, kelelawar, unta, dan lain-lain. Adapun angka kematian pada virus corona itu lebih kecil dibandingkan dengan angka kematian pada penyakit SARS dan MERS. Jadi pada virus SARS itu hanya 10%, sedangkan pada virus MERS itu lebih tinggi lagi 37%. Sedangkan pada COVID-19 itu lebih kecil, yaitu 3,4%. Itu angka kematiannya. Transmisi pada manusia, dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia itu sendiri, itu dapat melalui batuk, bersin, kemudian kontak dekat atau secara personal dari orang yang sehat, itu mengalami kontak dengan orang yang terpapar. Jadi pada saat terpapar, orang itu kontak dengan orang sehat, dan orang sehat tidak mencuci tangan, tidak mencuci pakaian, langsung makan, biasanya hal ini akan menyebabkan terjadinya transmisi. Kemudian untuk penyebab lain pada saat ini masih diteliti. Tanda dan gejala pada virus corona meliputi demam, batuk pilek, hilang penciuman, sakit tenggorokan, diare terus-menerus, sesak napas yang dapat dibuktikan dengan kadar SpO2 kurang dari 90%. Adapun gejala-gejala lain pada saat ini terus diteliti dan terus berubah. Komplikasi yang mungkin terjadi pada seorang yang terkonfirmasi positif, khususnya pada lanjut usia dan orang-orang yang menderita penyakit bawaan seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung, dapat mengalami sesak napas berat hingga dapat mengalami kematian. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, itu merupakan awal atau cikal bakal dari gejala virus COVID-19 itu sendiri. Kemudian per tanggal 3 Januari ditemukan 44 pasien. Terus berjalan sampai pada akhirnya kondisi terakhir WHO menyatakan pandemi global virus corona pada tanggal 13 Maret 2020 setelah melihat penyebaran pada 141 negara. Jadi orang-orang yang terpapar virus corona memiliki beberapa kategori. Itu orang dalam pemantauan dengan gejala demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA yang memiliki perjalanan keluar daerah. Kemudian orang dalam pengawasan, yaitu dengan tanda dan gejala demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau demam, ada batuk pilek, sakit tenggorokan, ada sakit pernapasan, kemudian kasus kontak dengan orang yang terpapar virus corona, dan orang-orang memiliki kontak erat atau bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19. Kemudian kasus konfirmasi dapat dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium berupa swab antigen dan swab PCR. Kemudian kategori kontak erat. Kontak erat adalah seorang memiliki atau melakukan kontak fisik dan berada dalam satu ruangan dengan berbicara dalam radius 1 meter dengan pasien dalam pengawasan atau pasien yang terkonfirmasi. Bagaimana cara kita mencegah adanya virus corona ini masuk ke dalam diri kita? Jadi sekarang kita harus memahami bagaimana titik lengah penyebaran COVID-19. Titik lengahnya yang pertama adalah sering berkumpul di tempat umum, kemudian penggunaan lift dengan jumlah orang yang banyak, kemudian bergerombolan atau foto grup, kemudian satu kendaraan dengan jumlah banyak, kemudian kerja bareng atau kerja kelompok, kemudian antrian umum, kemudian toilet umum, kemudian tempat wudhu umum, kemudian asrama, kemudian berkumpul keluarga. Yang paling lengah adalah kumpul keluarga. Nah, setelah kita mengetahui titik lengah itu, sebaiknya kita melakukan pencegahan. Cara mencegah yang pertama adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung
dengan tisu atau masker pada saat bersin dan batuk. Kemudian makan makanan bergizi dan bervitamin. Kemudian yang kelima, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian keenam, bila ditemukan gejala atau merasakan gejala, segera mendatangi fasilitas kesehatan. Pada saat ini pengobatan virus corona dilakukan dengan memberikan obat antivirus, salah satunya itu oseltamivir, atau beberapa kasus dengan terapi suportif untuk membantu dapat bernapas. Saat ini juga di seluruh dunia sudah melakukan pemberian kekebalan tambahan berupa tindakan vaksinasi yang sedang berjalan secara khusus di Indonesia. Apabila kita melakukan acara dalam skala besar, maka kita harus memperhatikan protokol kesehatan dengan beberapa cara. Pertama, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian melihat gejala-gejala pernapasan yang mungkin terjadi. Kemudian jika ditemukan ada masalah kesehatan, sebaiknya tidak diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian memastikan lokasi atau area tempat kegiatan dilangsungkan itu memiliki fasilitas cuci tangan yang baik. Kemudian menjaga jarak dan menyediakan sabun, air cuci tangan atau antiseptik. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Pada akhirnya pesan saya tetap jangan kendor, pakai masker, jaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Atas nama mahasiswa non-reguler, saya Elisa Hendra mengucapkan terima kasih dan salam sehat.